Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Azhar dengan NPM 1E020021 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1A. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang gerak melingkar. Adapun tujuan dari gerak melingkar sendiri yaitu yang pertama memiliki keterampilan untuk melakukan percobaan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang ketiga, menemukan hubungan antar besaran-besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama beban beras atau tepung. Di sini saya menggunakan 50 gram beras, 100 gram beras, dan 200 gram beras. Alat dan bahan selanjutnya yaitu tali nilon plastik diameter 2,5 sepanjang 50 cm. Kemudian ada pena merek standar untuk dimasukkan ke dalam benang nanti. Dan penggaris minimal 30 cm. Kemudian ada stopwatch. Di sini saya menggunakan stopwatch di handphone karena saya tidak mempunyai stopwatch, jadi saya menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Terus satu lagi ada bahannya yaitu penjepit kertas dengan nomor ukuran 105 ukuran 15 mm. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya, yaitu yang pertama masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Tali nilonnya sepanjang 50 cm tadi kita masukkan ke dalam tabung pena. Kita masukkan ke dalam tabung pena. Kemudian ikat beban 50 gram pada bagian bawah tali dan di atasnya beban 100 gram. Ikat beban 50 gram di bawah dan 100 gram di atas. Setelah diikat, kemudian ikat beban 100 gram sebagai beban putar. Di sini sudah kita ikat. Lalu ukur panjang tali 30 cm dari beban putar ke tabung pena. Kira-kira batas, karena saya sudah mengukur, batasnya itu batas ini 30 cm. Kemudian jepit bagian bawah dekat ke tabung pena dengan penjepit kertas yang kita gunakan tadi. Jadi jepit kayak gini. Lalu hidupkan stopwatch ketika mulai memutar beban putar secara horizontal. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya dengan menekan tombol stopwatch. 1, 2, 3. Baik, kita lanjut dengan tabel pengamatan di 5.2. Di mana 5.2 ini menggunakan beban paling atas yaitu 200 gram. Baik, pertama-tama kita seperti biasa tadi, kita masukkan tali nilon ke dalam tutup botol pena standar. Kemudian diikat di bawah, bagian bawah itu tetap 50 gram beras. Dan bagian atasnya 200 gram. Kemudian ukur 30 cm dari beban atas dan di bawah. Karena saya sudah mengukurnya batas ini menggunakan penggaris yang minimal 30 cm tadi, saya mengukurnya batas ini. Jadi langsung kita pakaikan lagi penjepit kertas yang kita gunakan dengan ukuran yang kecil tadi. Ini jepit bagian bawahnya seperti ini. Lalu kita coba melakukan percobaan. Tetapi sebelum itu kita harus menekan tombol stopwatch terlebih dahulu. Oke, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baik, percobaan terakhir yaitu di tabel 5.3. Seperti biasa tadi, kita masukkan tali nilon ke dalam tutup pena standar. Kemudian kita ikat 50 gram untuk beban di paling bawah dan 200 gram di atas. Tetapi di tabel pengamatan 5.3 ini agak sedikit berbeda, di mana perbedaannya itu terletak di jari-jari.
Di tabel pengamatan di 5.1 dan 5.2 itu menggunakan jari-jari 30 cm, sedangkan di tabel 5.3 ini menggunakan jari-jari sebesar 50 cm. Oke, langsung saja kita cobain. Baik, sudah. Langkah selanjutnya itu kita jepit dengan penjepit kertas bagian bawah antara tutup beban dengan beban 50 gram. Jepit paling bawah. Baik, langsung saja kita coba praktikumnya dengan menekan tombol stopwatch terlebih dahulu. Oke, hitungan mulai. 1, 2, 3. Hasil dan pembahasan. Gerak melingkar merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Sedangkan periode merupakan waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan satu putaran penuh. T sama dengan T per N. Kecepatan linear merupakan hubungan antara panjang lintasan linear yang ditempuh benda per selang waktu tempuhnya, di mana rumusnya V sama dengan 2 pi r per T. Sedangkan kecepatan sudut yaitu besaran sudut yang ditempuh setiap satuan waktu, di mana rumusnya omega sama dengan 2 pi per T. Baik, saya akan membahas tentang hasil pengamatan yang saya lakukan. Di tabel pengamatan 5.1 itu saya periodenya itu T sama dengan T per N, di mana T sama dengan T merupakan waktu, N yaitu banyaknya putaran. Periode yang saya dapatkan 16,41 dibagi 10 sama dengan 1,641 detik. Omega sama dengan 2 pi per T sama dengan 2 dikali 22 per 7 per 1,641 sama dengan 3,84 radian per second. Selanjutnya yaitu kecepatan linear dengan rumus V sama dengan 2 pi r per T, di mana sama dengan 2 pi-nya 22 per 7 dikali, karena jari-jarinya 30 berarti kita menggunakan 2 dikali 22 per 7 dikali 30 per 1,641 sama dengan 114,9 meter per second. Tabel pengamatan 5.2. Periodenya itu 16,43. Karena karena rumus periode T sama dengan T per N, berarti waktu dibagi banyak putaran, berarti 16,43 dibagi 10 sama dengan 1,43 per detik. Omega sama dengan kecepatan sudut sama dengan 2 pi per T sama dengan 2 dikali 22 per 7 per 1,643 sama dengan 3,82 radian per second. Yang ketiga itu kecepatan linear di tabel pengamatan 5.2. V sama dengan 2 VR per T sama dengan 2 V-nya 22 per 7 dikali jari-jarinya 30 per 1,643 sama dengan 114,7 meter per second. Untuk tabel pengamatan 5.3, periodenya itu 16,22. Karena rumus periode sama dengan T sama dengan T per N, berarti waktu dibagi banyak putaran sama dengan 16,22 dibagi 10 sama dengan 1,622 detik. Sedangkan kecepatan sudutnya 2 pi per T sama dengan 2 dikali 22 per 7 per 1,622 sama dengan 3,87 radian per second. Kecepatan linearnya itu 2 pi r per T sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali, karena di tabel pengamatan 5.3 ini menggunakan jari-jari 15 cm, berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 15 per 1,622. Hasilnya itu 58,12 meter per second. Baik, saya akan memperlihatkan grafik kecepatan linear dan kecepatan sudut. Lanjut di pembahasan. Baik, apa saja besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut? Besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut yaitu periode, waktu, dan banyak putaran. Terus hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dengan grafik nanti akan saya jelaskan di video ini. Tuliskan formula kecepatan sudut. Formula kecepatan sudut yaitu omega sama dengan 2 pi per T. Karena kita ada periode berarti 2 pi per T. Apa saja sih besaran yang mempengaruhi kecepatan linear? Besaran yang mempengaruhi kecepatan linear yaitu kecepatan sudut, jari-jari, periode, waktu, dan banyak putaran. Lanjut jelaskan hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan linear dengan grafik.
Hubungannya sudah jelas, nanti saya jelaskan di dalam video. Formula kecepatan linear yaitu 2πr per t. Lanjut, sebutkan contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu gerakan putaran jarum jam, gerakan putaran kipas angin, dan gerakan putaran sepeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan besaran yang mempengaruhi kecepatan sudut dan kecepatan linear dengan grafik. Contohnya, kecepatan linear. Hubungannya itu semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka kecepatan linear semakin tetap. Begitu juga dengan kecepatan sudut. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka kecepatan sudut semakin tetap. Baik, saya akan membahas tentang ralat mutlak dan ralat nisbi. Di tabel titik 5.1 yaitu periodenya 1,61, di mana X bar-nya itu 4,923 dibagi 3 sama dengan 1,641. Berarti hasilnya itu 0 semua. Di mana rumusnya akar dari sigma sama dengan X dikurang X bar dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. 0 dibagi akar dari 0 dibagi 3, 3 dikurang 1, hasilnya 0. Ralat nisbi itu hasil tadi dikurang 100%, berarti 0 dibagi 1,641 dikali 100 sama dengan 0. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang hasilnya 0, berarti 100%. Untuk tabel 5.2, ralat mutlaknya 1,643, di mana hampir sama seperti tadi, ralat mutlaknya 0, ralat nisbinya 0, ketelitiannya 100%. Untuk di tabel 5.3, periodenya itu 1,622, ralat mutlaknya 0, ralat nisbinya 0, ketelitiannya itu 100% juga. Berarti tabel 1, tabel 2, tabel 3 tetap 100% ketelitiannya. Dari praktikum yang sudah saya laksanakan dapat disimpulkan bahwa semakin berat beban ditambah dengan jari-jari tetap, maka waktu yang ditempuh untuk mencapai putaran yang sudah ditentukan, misalnya 10 putaran, maka akan semakin singkat. Sedangkan jika besar jari-jari yang ditambah dengan beban yang tetap, waktu yang dibutuhkan juga semakin lama. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.